Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa liyaqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian jihadi yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini atas izin Allah kita semua dimudahkan kita bisa hadir di tempat yang insya Allah tempat yang sangat mulia, yaitu di rumah Allah, di masjid. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di pagi hari ini semua dalam keridhaan Allah Ta'ala, dalam lindungan Allah, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga tersanjungkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya besok di hari yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya diberi amanah oleh panitia untuk menyampaikan tentang judulnya sangat keren, peran jamaah di dalam memakmurkan masjid. Tapi nanti kalau misalnya isinya kok tidak seperti yang diharapkan, ya mohon untuk dimaklumi. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berbicara tentang memakmurkan masjid, kita memahami bahwa masjid itu adalah rumah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nur ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil 'udwi wal ashar. Bertasbih kepada Allah, masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat tadi bahwa kita diingatkan bahwa cahaya iman itu adanya di masjid. Cahaya iman itu bisa didapat ketika seseorang kemudian memakmurkan masjid dengan ta'lim Quran, dengan menghidupkan membaca Quran, dengan menghidupkan untuk bertadarus Al-Quran, tadabbur Al-Quran, memahami Al-Quran, menghayati, mengkaji Al-Quran. Ini di masjid. Maka masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada tempat yang paling nyaman, paling nikmat, ya, paling yang menenteramkan hati kecuali hanya masjid. Jadi kalau Bapak Ibu pengen menyenangkan hati, misalnya pengen makan enak bisa ke restoran. Bapak Ibu pengen istirahat senang, istirahat hati, menyenangkan hati dengan istirahat tidur nyenyak mungkin di hotel. Tapi hotel, restoran, taman wisata itu sifatnya hanya bisa menyenangkan, belum bisa menenteramkan. Dan masjid adalah tempat yang bisa menenteramkan hati dengan zikrullah, dengan membaca Al-Quran. Maka masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ahabbul biladi illallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid.
Ini di ayat hadis ini berikutnya lagi, ini saya bacakan tidak ya, karena ini dekat pasar misalnya. Saya bacakan. Wa abghadul billati ilallahi aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci Allah adalah apa bu? Pasar. Kenapa gitu? Ya, karena pasar itu ya, pasar itu kadang-kadang kalau yang datang di pasar itu bukan orang-orang yang hatinya bersih, orang yang beriman. Kalau orang beriman saya yakin ini bisa menjaga. Tapi kalau imannya nggak ada, maka di sana banyak tipu-tipu. Belum, saya datang tanya ini belum ditawar orang. Harganya ini Qurannya dong itu, padahal Qurannya nggak sebenarnya begitu ya. Ini ya, walau bisa nanti mungkin ada kajian khusus tentang bab ini gitu. Tetapi kita bicara tentang masjid. Masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi ini mohon maaf, Bapak Ibu yang biasa dari pasar jangan tersinggung. Karena Rasulullah adalah seorang pedagang juga. Rasulullah itu berdagang, Sayyidina Umar berdagang, dan pedagang yang jujur itu kata Rasul besok di surga itu sangat dekat dengan Rasulullah. Rasul memberikan contoh dekat begini dengan diriku. Artinya pedagang yang jujur itu di surga sangat dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dan insya Allah pedagang-pedagang yang ngaji, ya, yang rutin ngaji, baca Quran, ibadahnya bagus, insya Allah adalah orang-orang yang dimuliakan Allah SWT. Ya, berikutnya bahwa di dalam ayat tadi dikatakan antufa, dimuliakan masjid. Maka ketika Allah Ta'ala memuliakan masjid, nah kenapa masjid itu dimuliakan? Karena begini, karena masjid itu memiliki peran penting. Yang pertama untuk membina umat dan masyarakat. Ini masjid. Yang kedua adalah bangunan yang diberkahi. Yang ketiga, kebaikan muncul dan tersebar melalui masjid. Jadi tiga ini, kenapa masjid punya peran penting? Karena dikatakan dalam Quran surat An-Nur, An-Turfa, dimuliakan, ditinggikan masjid ini. Karena masjid memiliki peran yang sangat luar biasa, yaitu membina umat dan masyarakat. Bangunan yang diberkahi dan kebaikan itu muncul dan tersebar melalui masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya ini nanti saya kirimkan materi ini nanti kepada Bapak yang kemarin WA saya. Jadi kadang-kadang nanti kalau masih laku disampaikan di mana-mana, ini kan saya dapat pahala jariah. Ya, dapat pahala jariah. Saya juga tadi bawa teman dua dari Pakem dan Sarifina. Penasaran, pengen ketemu dengan jamaah di Jihadi Gudian. Karena jamaah pengajar Jihadi Gudian itu di sana itu sangat luar biasa beritanya luar biasa. Mudah-mudahan menginspirasi itu semuanya. Tapi di sini saya bawa brosur, nanti bapak-bapak pulang bawa brosur satu-satu. Nah, nanti dibaca dan direnungkan. Ada ayat hadis di sini. Selanjutnya, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, saat Rasulullah hijrah ke Madinah, pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah pada saat itu adalah masjid. Masjid apa Bapak Ibu? Ini Pak Kasman tuh, masjid apa Pak Kasman? Ya? Masjid Kuba. Ini Masjid Kuba. Jadi Masjid Kuba itu masjid pertama kali yang dibangun oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, karena yang dibangun pertama kali masjid, maka kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik umat melalui masjid. Maka alumni masjid inilah yang nanti akan mengharumkan, ya, alumni masjid inilah yang nanti akan merubah masyarakat akan menjadi lebih baik. Kemudian mengajarkan kepada mereka akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar, dan bermuamalah yang benar. Dan sudah nampak hasilnya adalah para sahabat-sahabat beliau menjadi umat yang terbaik. Semua berawal dari masjid. Kemudian wasiat Allah Ta'ala tentang masjid. Di dalam Quran disebutkan bahwa di antara adalah menyebut namanya, menyebut nama Allah, kemudian meninggikan,
membangun, membersihkan, menjaga dari najis dan kotoran, dan menjaga dari sifat-sifat atau hal-hal yang sia-sia, atau itu menjaga dari lagu suatu hal yang sia-sia atau yang satu yang berlebihan di masjid. Nah, kemudian wa yudkaru fiha ismuhu, makna menyebut nama Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa di masjid itu tempat bagaimana kita semua mengerjakan sholat, baik sholat wajib maupun sebagian dari sholat sunnah. Di masjid kita membaca Al-Quran, di masjid kemudian kita berzikir, bertasbih, ya, menyebut asma Allah, ya, bertasbih, baca subhanallah, kemudian membaca hamdalah, membaca takbir, kemudian bertahlil, ya, mohon maaf, bertahlil. Jangan diteruskan, ada akhirannya, bertahlil, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian belajar dan mengajarkan ilmu di masjid. Ada muzakarah di dalamnya, mengingat-ingat pelajaran, berdiskusi di dalam masjid, mengulang ilmu yang sudah diajarkan oleh para guru-guru. Ya, di situ ada majelis muzakarah di situ. Kemudian di masjid juga sunahkan i'tikaf dan segala macam kegiatan-kegiatan positif yang memang untuk kemakmuran umat, untuk kemaslahatan umat itu bisa dikerjakan di dalam masjid. Maaf Bapak, karena kok bicara masjid terus ya, karena judulnya tadi Makan masjid ini. Ya mungkin barangkali ya yang begini jangan disampaikan di pengajian akbar, lakunya di pengajian yang tidak akbar, tapi ini sudah terutama. Ya, memakmurkan masjid itu ada dua bentuk. Yang pertama, memakmurkan bangunannya dengan membangun dan menjaga kebersihannya. Mohon maaf, kalau ada orang yang berlomba-lomba membangun masjid yang besar sekali, tapi habis itu bingung gimana cara biaya operasionalnya, mungkin tidak ada begitu. Maka kalau membangun masjid, boleh membangun masjid yang besar boleh, tapi lihat dulu umat jamaahnya dan sebagainya. Saya pernah berkunjung ke satu tempat, saya tidak menyebut nama, tapi menyebut simbol saja. Di satu tempat itu ada logo, ada tulisan yang luar biasa, kota 1001 masjid. Tapi memang betul di situ masjid itu berdiri di beberapa tempat, kampung yang kecil, masjidnya besar luar biasa. Tapi begitu saya masuk di masjid itu, jamaahnya hanya satu baris. Yang belakang belum kosong. Masjidnya besar, masjidnya megah, tapi sholat subuhnya, sholat subuhnya, masya Allah. Nah, suatu ketika saya datang itu, sholat subuhnya ada satu baris saja nggak perlu, padahal masjidnya besar. Oleh karena itu, ada masjid yang dibangun, masjid itu luar biasa, jamaahnya itu sampai di luar, penuh luar biasa. Ini masjid itu berada di perempatan Turi, di sebelah barat perempatan Turi itu. Jamaahnya luar biasa, sudah sampai luar. Kenapa? Karena masjidnya kecil. Sampai luar. Sampai luar, ya. Itu bahasa sering saya. Masya Allah. Nah, karena itu ini penting membangun bangunan, memakmurkan bangunannya dengan membangun dan menjaga kebersihannya ini. Berzikir kepada Allah, melaksanakan sholat serta melakukan ibadah lainnya di dalam masjid. Ini yang baru dikatakan memakmurkan bangunan fisiknya, kemudian memakmurkan kegiatannya. Kalau masjid sudah bagus seperti ini, nggak usah berpikir bagaimana untuk membangun enggak. Itu ya banget kalau sekarang sudah membangun apa, kemudian membangun siapa. Ini yang penting. Membangun siapa, ini yang paling penting ini. Nah, inilah pentingnya kita harus harus berpikir dan kemudian bagaimana masjid itu biar tetap makmur. Jangan hanya sekedar bangunannya megah tetapi kosong isinya, jangan sampai. Nah, kemudian potret pemakmur masjid. Potret pemakmur masjid ini saya bahasakan ini mengambil Quran surat An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis sholati wa itamiz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi qulubu wal absar. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sholat dan dari membayar zakat, mereka takut kepada suatu hari, di hari itu hati ternyata menjadi gelisah. Ini
seseorang yang hatinya sudah dibikin ta'aluk ke masjid, hatinya sudah sudah memanggil-manggilkan masjid. Maka potret pemakmur masjid adalah orang yang terus menggunakan kesempatan dalam beribadahnya ke masjid. Mereka tidak terganggu dengan apapun, hirup pikuk apapun, sekalipun dalam kesibukan, misalnya sibuk rapat, begitu ada panggilan adzan, dia segera menunaikannya. Apakah rapat tidak penting? Penting. Bisnis penting, berdagang penting banget. Tapi ketika adzan berkumandang, maka segera tunaikan kewajiban. Nah, inilah potret pemakmur masjid seperti ini. Nah, yang selanjutnya, keutamaan membangun masjid. Dari Jabir bin Abdullah berkata dari Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan lillahi kamakhfasi qattatu aw asghara banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau bahkan lebih kecil dari itu, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Masya Allah. Ini artinya seseorang yang berkontribusi membangun masjid, berinfak, berwakaf untuk masjid, sekalipun hanya katakanlah memberi wakaf atau infak itu hanya sebesar tempat untuk menaruh telur, katakanlah tempat sarang burung untuk menaruh telur saja, seperti itu, bahkan begitu, maka Allah tetap akan memberikan balasan, membangunkan rumah di surga. Masya Allah. Apalagi kalau infaknya gede. Nah, ini Masya Allah. Apalagi kalau berinfak di situ dibangun untuk sarana pendidikan anak-anak, yang di situ juga untuk sholat, di situ untuk takbir, luar biasa gitu. Nah, tapi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya lagi adalah perintah membersihkan masjid, karena bagian dari memakmurkan masjid adalah menjaga kebersihan masjid. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, di dalam hadis Nabi ini, saya bacakan artinya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun masjid di perkampungan, membersihkan dan juga memberi pewangian. Artinya bagaimana masjid itu agar bisa menjadikan orang yang masuk masjid itu merasa nyaman, merasa senang. Karena apa? Karena masjid itu bersih, karena masjid itu baunya harum, karena melihat kamar mandinya bersih dan sebagainya. Sehingga orang datang ke situ tertarik untuk datang ke masjid untuk apa? Berlama-lama beribadah, itu dan sebagainya. Nah, tapi yang dirahmati Allah, yang berikutnya lagi adalah mulianya tukang sapu masjid. Nah, Masya Allah, tukang sapu masjid. Satu ketika ada dalam hadis ini ada sebuah kisah begini. Rasulullah waktu itu mendatangi suatu masjid dan Rasulullah menjumpai seorang wanita yang tiap hari itu bersih-bersih masjid. Ya, bersih-bersih. Nah, setelah itu baginda Rasul kemudian datang lagi ke masjid itu. Ternyata wanita itu sudah tidak ada. Nah, dikisahkan dalam hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkisah tentang seorang wanita yang biasa bersihkan masjid di masa Nabi. Fasa'ala anha Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala marat faqala afala kuntum adantumuni faka'annahum sadaru amroha faqala dulluni ala qabriha fadalluhu fasalla alaiha. Jadi ketika Nabi menanyakan tentang kabar wanita itu, artinya wanita yang terbiasa membersihkan masjid, nyapu, ngepel masjid itu ditanyakan oleh baginda Rasul, di mana wanita yang suka membersihkan masjid ini, yang suka nyapu di masjid ini, di mana? Nah, kemudian para sahabat kemudian menjawab, ya Rasulullah, beliau sudah meninggal. Kemudian Rasul mengatakan, mengapa kalian tidak mengabari diriku? Rasulullah ini Rasulullah agak sedikit menanyakan, kenapa engkau tidak memberi kabar kepadaku? Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Kemudian para sahabat mengira bahwa pekerjaan wanita yang tiap hari nyapu masjid itu, ya, dianggapnya pekerjaan itu nggak begitu penting. Tetapi ternyata itu di mata Rasulullah adalah suatu hal yang sangat istimewa. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, tunjukkan aku makamnya di mana, kata Nabi. Nabi minta, tunjukkan makamnya di mana. Maka para sahabat kemudian menunjukkan makam si wanita tersebut.
Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam telah didudukkan makam, datangi makam itu, kemudian bagi Rasulullah adalah kemudian melaksanakan sholat di atas makam wanita itu. Masya Allah. Padahal seseorang yang ketika wafat di sholat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya Allah jaminannya adalah surga. Masya Allah. Ternyata tukang sapu masjid itu sangat istimewa di mata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, tapi jangan rebutan ya. Terus pokoknya begitulah, luar biasa. Mama makan aja dari kebersihan. Tapi ini ada berita akhir zaman. Berita akhir zaman dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang saling membanggakan masjidnya. Membanggakan masjid itu, bikin masjid yang besar yang megah, tetapi masjid itu kosong dari petunjuk. Masjid itu sepi. Masjidnya indah mempesona, tetapi jamaahnya tidak ada. Kegiatan kemasjidan juga tidak ada, megah tapi kosong. Oleh karena itu, ini berita akhir zaman. Di akhir zaman akan terjadi begini. Maka jangan sampai ada masjid-masjid yang kosong. Oleh karena itu, kewajiban kita kaum muslimin harus mengamalkan masjid. Yang berikutnya lagi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, yatabahhauna biha summa la ya'murunaha illa qalilan. Mereka saling membanggakan masjid, kemudian tidak ada yang memakmurkan melainkan hanya sedikit. Iya. Jangan sampai masjid, penghuni masjid paling banyak adalah cicak. Wah, masya Allah. Enggak pernah disapu, banyak cicak di sana sini. Masya Allah. Ini jangan sampai ada seperti itu. Nah, kemudian insya Allah ya, tentang bagaimana memakmurkan masjid. Ternyata di dalam Quran surat At-Taubah ayat 18 Allah Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yaqulu masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi yang memakmurkan masjid itu hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Bentuknya seperti apa? Wa aqamas shalah, mereka mendirikan shalat. Wa ataz zakat, itu mereka yang selalu mengeluarkan zakat. Jadi orang yang istiqomah dalam sholatnya, istiqomah dalam zakatnya, walam yakhsha illal hafa'asha ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kemudian menunaikan zakat dan kemudian tidak takut kepada siapapun selain hanya kepada Allah. Maka mereka orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tipe pemakmur masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Nah, ini kata kunci di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila al-masjid la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajrin hajjin taman hajjatuhu. Hadis dari Imam Tabrani dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Siapa yang berangkat ke masjid yang ia ingin hanyalah untuk belajar kebaikan. Jadi barang siapa yang datang ke masjid niatnya hanya untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu kita semuanya ada niat datang ke masjid untuk belajar kebaikan, dan setelah mendapatkan ilmu tentang kebaikan ini kemudian kita sebar-sebarkan untuk mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Insya Allah pahalanya seperti orang yang mendapatkan pahala haji yang sempurna haji. Masya Allah. Nanti pertanyaan lagi, kalau gitu saya nggak usah haji. Oh jangan, bukan, itu tidak bisa menggantikan kewajiban haji. Ini adalah motivasi seseorang
untuk ikuti taklim di masjid. Loh, kalau saya ngaji ke masjid itu saya biasanya ngantuk. Oh, enggak apa-apa, itu memang gawan bayi. Seperti itu. Iya, manusiawi. Kalau datang ke masjid kok nggak ngantuk, aneh. Kenapa? Masjid itu adalah rumah Allah, menyejukkan, menenteramkan. Barang siapa yang menghadir majelis ilmu akan diturunkan kenikmatan itu, ketentraman. Orang-orang itu tenteram, ayam, bersih, tenang. Tenang itu gampang. Tapi ngantuknya orang ngaji kan dapat pahala. Iya. Rasulullah SAW bersabda, kullu amali bani Adam, setiap amal yang dilakukan oleh anak Adam, yudha'aful hasanatu bi'asri amsalihah, maka amal kebaikannya itu akan dilipatkan 10 kali. Jadi setiap amal anak Adam akan mendapatkan kebaikan, dan kebaikannya dilipatkan 10 kali yang sama. Jadi kalau Bapak Ibu pagi hari ini ngaji, panjenengan sama seperti orang yang ngaji 10 kali. Ngaji 10 kali, luar biasa kan? Nah, kalau datang pagi ini ngaji kok ngantuk, berarti panjenengan ngaji 10 kali dalam keadaan ngantuk. Ngantukan. Tapi adalah Allah. Masjid itu dimakmurkan dengan cara apa? Yaitu beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, hanya takut kepada Allah Ta'ala, dan diisi dengan majelis ilmu seperti pembelajaran Al-Quran, akidah, fikih, ibadah, akhlak, adab, dan ilmu-ilmu penting lainnya. Ini masjid. Jadi kalau bisa masjid itu harus dibikin ramai terus. Ramai dari apa? Ramai dari kegiatan-kegiatan yang mendatangkan kemaslahatan untuk rumah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ini baru nyampe. Peran jamaah dalam membangun masjid seperti apa ini? Ini sudah jam 7 kurang seperempat. Saya dikasih waktu sampai berapa menit? 15. Sampai 15. Bukan sampai jumpa nanti. Baik, peran jamaah dalam memakmurkan masjid. Setidaknya ada 5 langkah memakmurkan masjid. Ini sering kami sampaikan di beberapa tempat. Tapi mohon maaf Bapak jangan tanya dalilnya apa. Pokoknya ini yang kami sampaikan. 5 langkah memakmurkan masjid. Yang pertama, hidupkan taklim. Jadi masjid itu ada kegiatan taklim. Kalau masjid ada kegiatan taklim, ada kegiatan pengkajian, ya, kajian-kajian tentang Al-Quran, Sunnah, atau ilmu-ilmu lain yang terkait dengan kemaslahatan umat, insya Allah masyarakat akan lebih kuat iman, masyarakat akan tertata. Beda ketika masjid tidak ada taklim dan masjid ada taklim, berbeda. Kenapa? Orang yang beribadah dasarnya ilmu. Sebab orang yang beribadah tidak berdasarkan sebuah ilmu, yang didapat bukan kemaslahatan, tapi yang didapat adalah kerusakan. Contoh yang saya udah itu. Saya masih mendapati, misalnya contoh sederhana saja, adzan itu haknya jamaah. Jadi siapapun orang yang datang ke masjid, bapak-bapak ya, atau pemuda datang ke masjid, sudah masuk waktunya sholat. Sudah masuk waktunya sholat, maka segera adzan siapapun boleh, kecuali kalau memang sudah al-muadzin tetap yang sudah terjadwal. Tapi begitu memasuki waktu sholat, maka iqamah itu adalah haknya imam. Iqamah itu hanya imam, bukan haknya jam yang tertampang di masjid itu. Imam. Karena dikatakan iqamah, kalau imamnya sudah ada, maka masjid harus punya imam tetap. Nah ini pentingnya ilmu di situ. Imamnya baru sampai di luar, sudah Allah, imam masuk keluar. Maka harus menunggu imam. Ini dulu yang kami mengaji kepada seorang guru, ya, dan beliau adalah tokoh Muhammadiyah seperti ini. Jadi ketika beliau sudah hadir di masjid, qomah, maka kemudian diiqamah. Iqamah itu di muadzin itu. Karena katakan iqamah itu sholat sudah didirikan, imam sudah tetap, sudah ada, imamnya sudah siap. Maka ketika masjid itu tidak ada ilmu seperti itu, yang terjadi adalah imam jorok-jorokan. Bisa saja waktu jorok-jorok. Ya nek cocok ya susah bendangnya, arah cocok ya wis. Maka hidupkan taklim ini penting, biar ketika kita beribadah itu dasarnya ilmu. Yang kedua, sholat berjamaah ditegakkan. Jadi makmurnya masjid, karena masjid itu ada kegiatan taklim. Makmurnya masjid karena masjid itu ada sholat berjamaah. Di dalam sholat berjamaah
aturan-aturan, di antaranya softnya rapat. Softnya rapat, suruh sholat softnya rapat aja berat, lalu harus bagaimana lagi? Lalu bagaimana cara sholat yang benar? Cara sholat yang benar adalah ketika posisi berdiri, posisi berdiri antara pundak dan kaki ini lurus, ya lurus. Ketika kaki dan pundak ini lurus, maka berdiri agak lama dikit kuat. Kemudian dalam soft sholat itu antara pundak satu dengan yang lain itu saling bersinggungan, bukan kaki, Pak. Oh ya. Loh, kalau kaki begini, kalau kaki bisa begini. Tapi kalaupun ini lurus, maka yang nah kalau pundak kita bersinggungan dengan yang lain, maka hati kita saling bersinggungan. Kalau hati kita saling bersinggungan, insya Allah kebersamaan akan terwujud. Ini sholat berjamaah. Ini sholat berjamaah. Nah, ini yang penting sholat berjamaah. Coba mulai dari situ. Kemudian ketika kita mau sholat sunnah, masuk ke masjid, jangan tinggal kemana-mana. Ambil soft terdepan. Bagi bapak-bapak, ambil soft terdepan. Jangan tinggal kemana-mana. Sehingga nanti ketika iqamah ini sudah siap di soft terdepan. Ini dalam sholat berjamaah. Jadi dalam kajian tertentu sholat bersama itu panjang, saya ini sekedar mengamati aja. Yang ketiga, memakmurkan masjid itu adalah dengan gerakan zakat, infak, sedekah. Karena gerakan zakat, infak, sedekah ini adalah untuk membangun kesejahteraan untuk jemaah, untuk umat, sehingga masjid punya peran besar untuk mensejahterakan kepada jemaah. Ada suatu masjid, saya pernah berkunjung tahun 2009 dulu di daerah Banjarnegara. Salah lupa nama masjidnya itu. Masjid itu setiap hari Jumat, karena masjid itu milik satu kampung 4 RT. Setiap hari Jumat RT 1, 2, 3, 4 ini habis sholat Jumat kemudian masang meja kecil seperti itu, ya, meja kecil, kemudian duduk di situ Pak RT. Kemudian jamaah per RT sudah antri. Untuk apa? Untuk memberi, untuk berinfak dari hasil panen. Di musim panen satu RT satu Jumat mendapatkan 4 juta. Kalau 4 RT berapa? Tinggal itu kalau nggak musim panen satu RT dapat 700.000. Sehingga masjid pada saat itu membangunkan rumah untuk fuqara wal masakin, yaitu dia membangunkan sampai 12 rumah. Sekarang rumah sudah terpenuhi, kemudian dana masjid itu dipakai untuk apa? Baitul Masjid menggunakan dana itu untuk yaitu pendidikan sosial dan dakwah. Masya Allah. Anak-anak fakir miskin yang sekolah dari TK sampai perguruan tinggi dibiayai dari Baitul Masjid. Kemudian orang sakit dibiayai semua biaya rumah sakitnya dari Baitul Masjid. Kalau ada orang meninggal, kalau orang meninggal dia mengatakan, Pak Adil mengatakan gini, kalau ada orang meninggal jangan sampai meninggal 2 kali. Saya bingung, kok bisa Pak? Iya, kalau orang meninggal di sini tunjuk 4 rumah, 1, 2, 3, 4 rumah kanan kiri itu ditunjuk oleh Baitul Masjid untuk menyediakan makanan para tamu-tamu yang hadir. Dan orang yang meninggal tadi disediakan makan oleh Baitul Masjid. Masya Allah. Ini yang terjadi. Saya tanya, konsepnya apa? Konsepnya aqimis shalah wa atu zakat warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus sholata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in. Itu konsepnya sederhana sekali. Dirikan sholat berjamaah, tunaikan zakat, insya Allah semua itu akan terselesaikan kata dia. Masya Allah. Ini di daerah Banjarnegara. Kalau saya lupa nama masjidnya. Tahun 2009, sudah cukup lama. Bapak Ibu dan Allah, maka gerakan zakat infak sedekah ini penting. Kalau orang yang suka bersedekah, insya Allah akan dibikin sholatnya khusyuk. Orang itu kalau senang bersedekah, sholatnya khusyuk. Kenapa? Karena yang dimakan sudah bersih. Hidupnya terterang, doanya ijabah, insya Allah dijamin mendapatkan naungan Allah besok di hari yaumil qiyamah. Maka bersyukurlah kalau ada tawaran-tawaran sedekah. Sebab apa? Suatu hari akan datang, yaitu kata Allah dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala shafa'ah. Ya orang-orang yang beriman, berinfak, bersedekah di saat ya Pak, mama ini. Hai orang yang beriman, berinfak dan bersedekahlah sebelum datang suatu hari yang hari itu tidak ada
jual beli, tidak ada persaudaraan, tidak ada pertolongan. Masya Allah. Hari apa itu? Hari kiamat. Padahal kita tidak tahu kapan adanya kiamat. Nah ini oleh karena itu 5 langkah memakmurkan masjid adalah masjid itu bisa menggerakkan zakat, infak, sedekah. Kalau perlu masjid punya Baitul Mal. Kemudian yang keempat, selamatkan generasi. Selamatkan generasi. Ini yang penting. Maka ada tulisan-tulisan yang tersebar di beberapa masjid. Kalau masjid sepi dari suara anak-anak, maka itu tanda bahaya. Tapi anak-anak kalau sholat di masjid juga mengganggu, ya itu anak-anak. Ya, kalau yang ganggu bapak-bapak sama ibu-ibunya, ini yang menjadi persoalan. Maka penting Bapak Ibu untuk mengkondisikan anak. Jadi sebenarnya anak-anak itu bisa dikondisikan, tapi tolong jangan ditakut-takuti. Saya punya sedikit pernah mengalami bersama dengan teman-teman. Di dekat kantor itu ada sekolah SD, kemudian di situ juga ada masjid. Anak-anak SD kalau sholat di masjid ramai luar biasa, luar biasa ramai. Akhirnya satu ketika saya dengan teman-teman mengkondisikan selama 2 bulan setengah. Anak-anak sholat zuhur, yuk anak-anak sholat zuhur bersama-sama kita padu dengan bacaan yang keras. Ayo takbir anak-anak, Allahu Akbar. Sekarang baca doa iftitah keras. Ayo baca doa, baca surat Al-Fatihah keras. Ayo baca surat Al-Ikhlas. Ruku Allahu Akbar, ruku begitu dipandu. Itu selama 2 bulan setengah. Terus habis itu 4 rakaat selesai karena zuhur, kemudian salam. Terus kemudian berdoa. Setelah itu bagaimana Pak? Sudah, yuk. Sudah selesai sholatnya Pak? Sudah. Boleh Pak? Boleh. Ada yang protes. Loh, kok gitu gimana? Sholat zuhur kok ramai begitu? Nah itu kan anak-anak. Anak-anak yang belum balik, ini kan belum ada kewajiban. Tapi kewajiban bagi kita adalah mendidik, mengkondisikan. 2 bulan setengah setelah itu, kemudian saya imamin sholat zuhur. Saya katakan kepada anak-anak yang soleh dan soleha, iya Pak, nanti sholatnya yang bagus. Anak yang soleh itu sholatnya bagus. Kemudian nanti anak-anak yang sholatnya kalau bicara sendiri, kalau ada yang tertawa, kalau ada yang batuk-batuk buatan, kalau ada yang nyenggol-nyenggol temennya, usir, mohon setelah selesai sholat, anak yang soleh-soleha nanti diulang lagi ya. Iya Pak, betul itu. Saya imamin sholat Allah Akbar, sepi gak ada suara apapun karena takut nanti suruh mengulang. Tapi saya tidak pakai ancaman. Dan sekarang ketika sholat bersama dengan bapak-bapak dari kantor kecamatan, dari desa, dari semuanya, anteng ini. Seperti itu, ini pentingnya menyelamatkan generasi, memperhatikan generasi, peduli kepada generasi. Anak-anak jangan dibenci, anak itu jangan dimarah-marahi, jangan dimaki-maki. Kamu sholat di masjid rame, kamu sholat di masjid. Betul dia nggak masjid beneran, sampai tuwek. Rasa tak masjid. Nah ini lebih dirahmati Allah. Mohon maaf. Ini begitu. Yang kelima, suburkan silaturahim. Masjid sebagai ajang silaturahim. Kalau masjid sebagai ajang silaturahim, bertemunya siapapun di masjid, maka silaturahim ini adalah menebarkan rahmat. Dari rumah rasanya sudah celup-celup pusing, begitu sampai ke masjid sudah berjamaah, ketemu teman, kemudian terhibur, hilang pusingnya. Oh luar biasa manfaat silaturahim. Meluruskan yang bengkok, mengurai yang ruwet, ini silaturahim. Insya Allah dengan silaturahim saling mendoakan, saling mensupport, saling motivasi dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk ke ini, menghidupkan taklim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memberikan kefakihan, pemahaman agama baginya. Jadi seseorang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, itu diantaranya adalah diberi kefahaman masalah agama. Nah bagaimana dia bisa paham? Maka untuk menjadi paham, dia harus ikuti kegiatan taklim. Di mana tempatnya? Di masjid. Di masjid. Yang kedua, takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Ini Quran surat Al-Fatir ayat 28. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ulama adalah orang yang berilmu. Dengan ilmunya dia semakin dekat kepada Allah. Dengan ilmunya menjadikan dia takut kepada Allah. Seorang ulama besar, ya, Ibnu Taimiyah mengatakan al-ilmu khasyah billah.
ilmu itu adalah yang menjadikan dia takut kepada Allah. Maka orang semakin berilmu, semakin takut kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Kalau sekarang ini orang yang berilmu dengan gelar berderet-deret, kok dia tidak takut sama Allah, berarti ilmunya itu tidak bisa mempengaruhi di dalam hatinya. Ilmunya hanya sampai di kepala. Nah, oleh karena itu taklim, menghidupkan taklim akan menjadikan orang-orang semakin paham ilmu. Dengan paham ilmu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan taklim Quran, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Nah, ini ayat ini sudah luar biasa ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kita bersama-sama belajar luar biasa. Satu huruf kita baca Quran, satu huruf membaca Al-Quran, kita mendapatkan pahala 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalih. Membaca satu huruf 10 kebaikan. Kalau bacanya 3 huruf alif lam mim, maka 3 huruf 30. Tadi yang dibaca surat Al-Jumu'ah ayat 5 sampai ayat 7. Berapa huruf tadi? Saya yakin yang membaca tadi juga gak hafal berapa huruf. Kalikan 10. Ini dibaca di luar sholat. Nah, kalau di dalam sholat pahalanya lebih besar. Oleh karena itu nanti kalau sholat tarawih, kok imam yang baca ayatnya panjang-panjang, maka bersyukur, alhamdulillah pahala saya banyak. Itu Anda begitu. Karena orang-orang yang biasa kalau sholat tarawih imamnya baca panjang-panjang, marah-marah, itu orang yang sholat bulan Rajab, bulan Sya'ban, gak pernah ke masjid. Datang ke masjid di bulan Ramadan biasanya kakean pola. Orang yang suka protes-protes begitu, tahannya ke masjid hanya 1 minggu. Coba lihat saja. Tapi kalau sudah biasa sholat berjamaah di masjid, Sya'bannya ke masjid, dari Rajab Sya'ban ke masjid, kemudian Ramadan ke masjid, dia bertahan sampai akhir. Karena sunnah sebagai seorang makmum ketika mendengarkan bacaan imam, bacaan ayatnya panjang, boleh duduk. Boleh duduk, nanti berdiri, nanti setelah kira-kira mau selesai boleh berdiri. Ini sholat kok duduk berdiri, enggak apa-apa, enggak membatalkan sholat. Cuma jangan berharap pahala yang sama seperti yang tapi bila daripada Allah. Taklim menguatkan iman. Ibnu Qudamah berkata, al-imanu qaulun bil lisan wa amalun bil arhan wa 'aqdun bil janan, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil isyan. Iman adalah ucapan dengan lisan, amal dengan anggota badan, keyakinan dan amal hati. Ia dapat bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Jadi ini tentang ilmu, karena ilmu itu yang akan menguatkan iman. Iman itu bisa kokoh ketika didasari dengan ilmu. Tetapi ketika orang ngaku iman gak pernah ngaji, nanti imannya udah hilang. Nah, kualitas iman di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 7. Ya, saya baca katanya saja. Tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hati. Ini orang-orang yang sudah mendapatkan ilmu, berilmu, imannya kuat. Karena imannya semakin kuat karena selalu menuntut ilmu, maka kemudian iman itu terasa indah di dalam hatinya. Nah, kalian serta menjadikan kalian benci kepada kekafiran. Maka orang yang beriman, yang berilmu akan benci kepada kekafiran, akan benci kepada kefasikan, dan benci kepada kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Kenapa? Karena ditempa dengan ilmu. Masjid dijadikan tempat thalabul ilmi. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Nah, kemudian yang kedua adalah sholat berjamaah. Maaf, ini agak terpisah tulisannya. Sallu ayyuhan nas fi buyutikum. Salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian, kata Nabi. Fa inna afdhala salati salatul mar'i fi buyutihi. Seutama-utama, ya apa namanya? Sebaik-baiknya salat adalah salat seseorang di rumahnya. Ini belum tipe ini. Illa maktubah, kecuali sholat wajib. Nah, ini biasanya
dalil ini dipakai oleh orang-orang malas, misalnya tidak diteruskan sampai akhir. Nah, fa inna afdalus sholati sholatul mar'i fi buyutihi. Selesai itu orang malas. Seutama-utama sholat adalah sholat yang dilaksanakan di rumah. Padahal ada tulisannya illa maktubah, kecuali sholat wajib. Nah, ada tulisannya. Maka dulu saya pernah mampir di masjid sebelah selatan, Masjid Suciati. Di situ ada pengumuman besar. Ada pengumuman, bahkan pengumuman besar, ada stiker itu. Saya baca tulisan itu. Terus saya baca begini: laki-laki soleh itu sholatnya berjamaah di masjid, tapi laki-laki soleha sholatnya di rumah. Saya malu banget. Terus saya ulang Pak ya. Laki-laki soleh itu sholatnya berjamaah di masjid, laki-laki soleha sholatnya di rumah. Saya malu banget baca tulisan itu. Kok tega-teganya gitu. Tapi yang dirahmati Allah, ini di dalam keutamaan sholat berjamaah ini luar biasa. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah terdapat 3 orang di satu desa atau kampung yang tidak ditegakkan sholat di sana kecuali mereka telah dikalahkan oleh syaitan. Jadi kalau di satu masyarakat ada kaum muslimin lebih dari 3 orang atau dikatakan 3 orang, kok di situ tidak ditegakkan sholat berjamaah, apa yang terjadi? Dikatakan dalam hadis ini, maka yang berkuasa di situ adalah syaitan. Dikatakan oleh syaitan, maka haruslah bagi kalian untuk berjamaah, sebab serigala hanya akan memakan domba yang jauh dari kawannya. Jadi kalau kita sering sholat berjamaah, setan kelimpungan, setan kalah. Tapi kalau sudah malas-malas berjamaah, wah di rumah saja, nggak sholat berjamaah di masjid, setan sudah merasa hebat ini. Tapi bila dari Allah, sahabat-sahabat saja. Yang berikutnya lagi ya ini, setan itu takut dengan suara azan. Ya, setan takut dengan suara azan. Sesungguhnya setan apabila mendengar azan untuk sholat, dia berlari sambil, ini bahasanya di dalam hadis itu halallahu durratun, ya, sampai kemudian lari terbirit-birit, dibahasakan lari sambil terkentut-kentut, ya. Sampai apa? La yasma'a sautan, sampai setan itu tidak mendengar suara azan. Fa idza sakata raja'a fawaswasa fa idza sami'al iqamata dhahaba hatta la yasma'a sautahu fa idza sakata raja'a fawaswasa. Maka ketika suara azan dikumandangkan, setan lari kencang sampai meninggalkan suara azan, sampai tidak mendengar suara azan. Tapi ketika begitu azan itu selesai, setan datang lagi. Datang lagi, mendatangi siapa? Mendatangi kaum muslimin, orang beriman, didatangi oleh setan. Kadang begini, sebentar, nggak usah tergesa-gesa, nanti dulu, nggak usah tergesa-gesa. Toh mereka yang ada juga belum sholat. Gitu. Sekali-kali nggak sholat di masjid juga apa-apa. Nah, kemudian ketika iqamah, setan pergi lagi. Tapi setelah selesai iqamah, setan kemudian datang lagi. Kemudian setan datang mengganggu orang-orang yang sholat, mengingatkan yang tadi lupa menjadi ingat. Setan mengingatkan yang tadi lupa menjadi ingat. Setan mengajak untuk berselancar, mengingat-ingat pekerjaan, merencanakan pekerjaan, padahal sedang sholat. Ini namanya setan khonza, setan yang bertugas menggoda, mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Ini Bapak Ibu yang sangat penting. Maka ketika saya isi pengajian di masjid, ketika saya harus berpindah ke masjid lain, maka saya berhenti biasanya 1/4 jam sebelum azan. Saya pesan pada muadzin, tolong jangan azan sebelum saya pergi dari masjid ini. Kenapa? Karena hadis ini, kami tengah duduk-duduk di masjid bersama Abu Hurairah. Ketika seorang muadzin mengumandangkan azan, seseorang berdiri meninggalkan masjid sambil berjalan. Abu Hurairah terus mengawasinya hingga laki-laki tersebut keluar dari masjid. Abu Hurairah lalu berkata, orang ini telah membangkang durhaka kepada Abdul Qasim, yaitu baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini larangan keluar masjid setelah azan dikumandangkan.
Maksudnya meninggalkan masjid, tidak ikut sholat berjamaah, menghidupkan sholat bardain. Nah ini karena sholat bardain ini adalah sholat yang sangat berat. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa itu sholat bardain? Yaitu sholat di dalam kondisi cuaca dingin. Dua sholat dalam kondisi cuaca dingin. Para ulama mengatakan sholat bardain itu adalah sholat subuh dan sholat asar. Maka man sholat bardaini dakhala jannah. Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar berjamaah, maka dia akan masuk surga. Tapi yang dirahmati Allah, dan ternyata sholat subuh dan sholat asar itu bukan perkara yang ringan, maka pahalanya besar. Kenapa? Di waktu asar, di waktu subuh disaksikan oleh para malaikat. Di dalam Quran surat Al-Qur'an ayat 11 dikatakan seperti ini. Yang berikutnya lagi adalah menggerakkan zakat, infak, sedekah. Fattakun nar walau bisikit tamrohin. Maka peliharalah diri kalian dari api neraka sekalipun dengan sebiji buah kurma yang disedekahkan. Hadis diriwayatkan oleh Sahihain, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuddaina nas. Setiap orang berada di bawah naungan amalan sedekahnya hingga digelar pengadilan di antara manusia. Kemudian ada lagi mengatakan dawu madzakun bis sadaqah. Obatilah penyakit-penyakit kalian melalui sedekah. Insya Allah dengan sedekah, insya Allah Allah akan memberikan banyak solusi. Allah akan melancarkan rezekinya. Allah akan memudahkan apa yang menjadi cita-cita harapan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah, insya Allah. Maka Bapak Ibu, bismillah, sedekah itu yang paling penting adalah kita secara istiqomah. Nah ini yang berikutnya lagi kita percepat. Nah, saya apalagi sedekah di bulan Ramadan ya, sedekah di bulan Ramadan karena sebaik-baik sedekah dapat di bulan Ramadan. Kemudian masjid tempat belajar. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah. Nah, tidak seperti itu kan. Sekarang perhatikan generasi penerus. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 9, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Artinya jangan sampai kita meninggalkan generasi di belakang kita adalah generasi yang lemah dalam tanda kutip yang sangat banyak. Lemah ekonomi, lemah ilmunya, lemah imannya, lemah moralnya, lemah pemimpinannya, lemah peran sosialnya, dan lemah yang lain. Jangan sampai. Maka masjid harus ambil bagian. Kemudian hasil didikan dari masjid. Di dalam firman Allah Ta'ala Quran surat Al-Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu mengajak menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Maka dari ayat ini menjadi khairul ummah, menjadi umat terbaik, menjadi generasi terbaik itu, ya, generasi terbaik itu ada tiga hal penting, ada tiga poin penting. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh berbuat baik. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Maka kalau dilihat dari poin ini, ada dua peran sosial, satu peran spiritual. Peran sosial bahwa kita hidup ini harus mengajak untuk berbuat baik, memberi contoh dalam kebaikan. Dari mana? Boleh diri kita sendiri. Kita diri sendiri, kita kondisikan diri kita untuk selalu berbuat baik, kemudian melakukan kebaikan. Pasti ada orang yang melihat kita, ada yang mencontoh kita. Maka mulai dari diri kita sendiri. Kemudian jadilah dai, orang yang selalu mengajak. Mengajak itu tidak harus dengan bersuara, tapi dengan tingkah laku. Maka mengajak dengan menyuruh itu berbeda. Mengajak dengan memerintahkan itu berbeda. Kalau perintah itu bisa mereka tidak lakukan, tapi kalau mengajak pasti jelas mereka akan melakukan. Maka
sekarang ini, dengan saya mohon maaf ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita timbang-timbang, kalau kita hitung antara tukang ceramah dengan dai, lebih banyak mana? Tukang ceramah dengan dai lebih banyak mana? Banyak tukang ceramah. Karena tukang ceramah itu seperti kayak imam ngomong di mimbar sebanyak-banyaknya, lebih banyak itu. Tapi kalau dai memberi contoh, ini paling sulit. Ada seorang tukang ceramah menyampaikan tentang keutamaan sholat subuh di masjid, pahalanya begini-begini, tapi dia tidak pernah sholat subuh di masjid. Ceramah itu. Tapi kalau dai ngomong ceramah pentingnya subuh, sholat subuh di masjid, dia beri contoh sholat subuh di masjid. Maka teman saya kalau saya pesan suruh, Pak, kalau cari penceramah yang bagus itu waktunya kapan ya? Waktu subuh Mas, cari di masjid. Bilang gitu. Benar, dia datang ke masjid, cari orang itu, tanya kepada orang-orang yang datang ke masjid, Pak, Bapak ini rumahnya mana ya? Oh situ Mas, itu dekat itu. Kok nggak di masjid? Sudah lama nggak pernah ke masjid. Gitu. Kalau ngomong gitu sama teman saya dari begitu, ternyata teman-teman datang ke rumah. Untung saya sudah pulang dari masjid. Itu tadi. Ini tantangan besar buat para tukang ceramah atau dai. Kalau dai dia sholatnya berjamaah di masjid. Tapi kalau tukang ceramah, ya jadi laki-laki soleh katanya. Wapan hona 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Dari mana? Jadi kita sendiri sudah memulai untuk mencegah kemungkaran. Dari yang paling kecil kita mulai dari kita sendiri. Nah, kemudian waktu minuna billah, beriman kepada Allah. Nah, khairul ummah ini dilahirkan dari masjid. Ini adalah generasi didikan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ingat Bapak Ibu di surat Yasin ayat 12, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Ini menyadarkan kepada kita, gunakan untuk apa umur kita. Kita diberi umur oleh Allah, kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan harta, kita mendapatkan fisik yang sehat. Kalau umur kita kau gunakan untuk apa? Ilmu kau gunakan untuk apa? Harta gunakan apa? Fisikmu, sakitmu itu karena apa? Maka semua pasti tercatat, tidak ada yang luput. Apa yang sudah diperbuat, bekas-bekas kebaikan apa yang sudah kamu lakukan, dan kebaikan-kebaikan yang mana yang bisa dilanjutkan oleh generasi penerus. Ini surat Yasin. Pentingnya merenungi sisa-sisa usia umur kita, merenungi sisa-sisa umur kita. Nah, biasanya foto Yasin nih Mas, ada foto dulu ya, down. Maka baca Yasin itu dibaca dengan artinya dipahami. Yang berikutnya masih sebagai tempat silaturahmi, meningkatkan kebersamaan, tempat belajar dan bertukar informasi, menguatkan ukhuwah Islamiyah, tempat pembinaan moral spiritual, membentuk komunitas sosial yang solid, sumber inspirasi dan motivasi. Ini masjid. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada materi tapi saya nggak enak karena waktunya sudah tinggal 2 menit. Nah, demikian yang saya kami sampaikan. Mohon maaf kekurangan.